I live under grace. I live in new covenant. Aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam perjanjian baru. Salib telah terjadi. Salib mengubah segalanya. Perjanjian baru telah dimulai sejak darah Yesus tercurah. Firman Tuhan Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sejak darah Yesus tercurah, perjanjian lama berakhir. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani 10 ayat 9-10. Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. I live under grace. I live in new covenant. Aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam perjanjian baru. I am redeemed. Aku telah ditebus. Aku telah ditebus dari semua kutuk. Yesus sudah menjadi kutuk bagiku, supaya aku bebas dari semua kutuk. Karena apa yang telah Yesus lakukan, aku sudah bebas dari semua kutuk. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Aku layak menerima semua janji
dan semua berkat Tuhan karena apa yang telah Yesus lakukan. Karena apa yang Yesus telah lakukan, aku layak menerima semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kolose 1 ayat 12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karena aku hidup di bawah anugerah Tuhan, aku juga layak menerima semua kebaikan, kemurahan, dan pertolongan orang lain. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. I am enough because what Jesus done. I am enough because I am in Christ. Nothing wrong with me. Because of the blood of Jesus, I am perfect. Darah Yesus telah menyempurnakanku. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Because what Jesus done, God not mad of me. God smiled to me. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka
dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. I live under grace. I live in new covenant. Aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam perjanjian baru. Kasih karunia Tuhan memampukanku untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Kasih karunia mendidikku menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Titus 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. I live under grace. I live in new covenant. I live under grace. I live in new covenant. Aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam perjanjian baru. Salib telah terjadi. Salib mengubah segalanya. Perjanjian baru telah dimulai sejak darah Yesus tercurah. Firman Tuhan Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sejak darah Yesus tercurah, perjanjian lama berakhir.
Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ibrani 10 ayat 9-10. Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. I live under grace. I live in new covenant. Aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam perjanjian baru. I am redeemed. Aku telah ditebus. Aku telah ditebus dari semua kutuk. Yesus sudah menjadi kutuk bagiku, supaya aku bebas dari semua kutuk. Karena apa yang telah Yesus lakukan, aku sudah bebas dari semua kutuk. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, "Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib." Aku layak menerima semua janji dan semua berkat Tuhan karena apa yang telah Yesus lakukan. Karena apa yang Yesus telah lakukan, aku layak menerima semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kolose 1 ayat 12-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karena aku hidup di bawah anugerah Tuhan, aku juga layak
menerima semua kebaikan, kemurahan, dan pertolongan orang lain. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. I am enough. Because what Jesus done, I am enough. Because I am in Christ, nothing wrong with me. Because of the blood of Jesus, I am perfect. Darah Yesus telah menyempurnakanku. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Because what Jesus done, God not mad of me. God smiled to me. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. I live under grace. I live in new covenant. Aku hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam perjanjian baru.
Kasih karunia Tuhan memampukanku untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Kasih karunia mendidikku menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Titus 2 ayat 11-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. I live under grace. I live in new covenant.